Halo para pionir di seluruh dunia. Selamat datang kembali di saluran kita. Hari ini, kita berada di ambang sejarah baru bagi Pi Network. Januari 2026 bukan sekadar awal tahun biasa, melainkan momentum transformasi besar melalui peluncuran protokol V23. Ini bukan sekadar update rutin atau perbaikan bug minor. Kita bicara soal pergeseran fundamental, integrasi KYC langsung ke dalam blockchain, on-chain, sistem smart contracts berbasis bahasa Rust yang super aman, hingga peningkatan kecepatan transaksi yang mencapai ribuan per detik. Lebih dari 15,8 juta pionir yang sudah bermigrasi ke mainnet kini bersiap untuk peristiwa besar berikutnya, pemungutan suara mainnet pada 22 Januari. Apakah ini gerbang menuju open network yang selama ini kita tunggu? Mari kita bedah tuntas analisis teknis dan jadwal penting di tahun 2026 ini. Let's dive in. Peluncuran protokol Pi Network V23, integrasi KYC on-chain dan smart contracts Rust menjelang pemungutan suara mainnet 22 Januari. Informasi ini menyoroti implementasi protokol V23 dari Pi Network. Pembaruan ini bukanlah sekadar peningkatan performa biasa, melainkan membawa pergeseran mendasar dalam cara kerja kepercayaan, trust, di dalam jaringan. Pembaruan ini ditujukan bagi jumlah pengguna mainnet Pi yang terus meningkat, yang saat ini telah melampaui 15,8 juta pionir. Protokol ini mendefinisikan ulang interaksi antara identitas, validasi, dan transaksi dengan menyertakan logika inti baru. Langkah ini menempatkan Pi dalam desain jaringan yang lebih bebas. KYC berpindah langsung ke on-chain. Hal yang paling luar biasa adalah otoritas KYC telah diintegrasikan ke dalam blockchain itu sendiri. Ini mengurangi penggunaan sistem verifikasi luar jaringan, off-chain, dan tersentralisasi, sekaligus meningkatkan transparansi serta auditabilitas. KYC on-chain memungkinkan jaringan untuk menegakkan kepatuhan pada tingkat protokol. Perubahan ini membuat Pi selangkah lebih dekat dengan model blockchain yang siap regulasi tanpa mengorbankan skalabilitas. Protokol V23 menyertakan mesin inti baru yang lebih modern dengan throughput, kapasitas hasil, yang jauh lebih tinggi. Kapasitas transaksi kini mencapai ribuan per detik, yang menempatkan jaringan pada posisi lebih baik untuk menangani lalu lintas data yang lebih padat. Smart contracts berbasis bahasa Rust juga mulai terbuka pada upgrade ini. Modifikasi tersebut mendukung bursa terdesentralisasi, DEX, dan perluasan aplikasi yang dijadwalkan pada awal 2026. Optimisme dengan ekspektasi yang terukur. Respon dari komunitas terpantau sangat positif. Upgrade ini dilihat oleh banyak orang sebagai fondasi teknis yang sudah lama dinantikan. Sementara itu, Pi masih mengimplementasikan perubahan secara bertahap. Dampak pada mainnet akan diselesaikan melalui uji stabilitas dan implementasi bertahap. Protokol V23 telah menetapkan arah, hasil akhirnya akan ditentukan oleh eksekusinya. Pi Network telah meluncurkan peningkatan sistem besar-besaran. Pembaruan terbaru, protokol V23, kini telah aktif. Peningkatan ini hadir hanya beberapa minggu sebelum pemungutan suara mainnet penting yang diharapkan terjadi pada 22 Januari 2026. Pembaruan ini dibagikan oleh anggota komunitas Pi di platform X. Mereka menyatakan bahwa protokol V23 sudah mulai diterapkan dan akan meningkatkan kecepatan, keamanan, serta desentralisasi bagi lebih dari 15,8 juta pengguna mainnet yang juga dikenal sebagai pionir. Komunitas Pi kini melihat ini sebagai langkah besar menuju jaringan yang lebih kuat dan terbuka. Protokol V23 membawa jaringan yang lebih cepat dan aman. Protokol V23 dibangun di atas Stellar Core V2301. Peningkatan ini memperbaiki seberapa cepat jaringan memproses transaksi dan seberapa baik jaringan menangani aktivitas yang padat. Dengan pembaruan ini, Pi Network dapat mendukung lebih banyak pengguna dan lebih banyak aplikasi secara bersamaan. Hal ini sangat penting seiring langkah Pi yang semakin dekat menuju akses open mainnet secara penuh. Pembaruan ini juga memperkuat fondasi jaringan. Pengembang mengatakan hal ini membuat Pi lebih siap untuk penggunaan dunia nyata seperti pembayaran, aplikasi, dan layanan digital. Bagi pengguna sehari-hari, ini berarti transfer yang lebih lancar, minim penundaan, dan performa keseluruhan yang lebih baik. KYC berpindah langsung ke on-chain. Salah satu perubahan terbesar dalam protokol V23 adalah cara kerja pemeriksaan identitas. Pi Network kini telah menanamkan otoritas KYC secara langsung di dalam rantai, on-chain. Artinya, verifikasi pengguna tidak lagi sepenuhnya ditangani oleh sistem terpusat, melainkan menjadi bagian dari blockchain itu sendiri. Perubahan ini membantu mengurangi risiko yang terkait dengan kontrol terpusat.
Hal ini juga meningkatkan transparansi dan kepercayaan di seluruh jaringan. Banyak anggota komunitas sebelumnya menyampaikan kekhawatiran tentang bagaimana tim mengelola data identitas. Pembaruan ini menjawab langsung kekhawatiran tersebut dengan tujuan yang sederhana: lebih banyak desentralisasi, lebih banyak kontrol pengguna, dan lebih banyak keamanan. Pemungutan suara mainnet diharapkan pada 22 Januari. Seiring dengan peningkatan ini, pemungutan suara terkait mainnet diharapkan berlangsung pada 22 Januari. Anggota komunitas mengatakan pemungutan suara ini akan memungkinkan para pionir untuk membantu membentuk masa depan jaringan. Dengan lebih dari 15,8 juta pengguna mainnet, ini bisa menjadi salah satu pemungutan suara komunitas terbesar dalam sejarah kripto. P-Core Team telah mengingatkan pengguna untuk tetap waspada dan hanya mengikuti saluran resmi. Mereka juga memperingatkan bahwa P-Core Team adalah satu-satunya akun resmi P-Network di X. Tim berharap pemungutan suara ini akan memandu bagaimana langkah Pi selanjutnya dalam fase jaringan terbuka, Open Network. Pi menguji peringkat token baru berbasis likuiditas. Pada saat yang sama, P-Network juga menguji fitur baru di DEX, bursa terdesentralisasi, miliknya. Alih-alih mengurutkan token berdasarkan kapitalisasi pasar, Pi kini menguji peringkat berbasis likuiditas. Ini berarti platform akan mengurutkan token Pi berdasarkan aktivitas perdagangan nyata, bukan sekadar hiruk-pikuk harga, hype. Pendukung langkah ini mengatakan bahwa hal tersebut akan mengurangi manipulasi dan menghargai penggunaan nyata. Ide ini sejalan dengan visi jangka panjang Pi, membangun utilitas nyata dan menghindari spekulasi. Langkah besar menuju ekosistem Web 3 penuh. Protokol V23 bukan sekadar pembaruan teknis. Ini adalah sinyal bahwa P-Network sedang bersiap untuk fase berikutnya. Dengan lebih dari 17 juta pengguna terverifikasi KYC, lebih dari 215 aplikasi aktif, dan ekosistem yang terus berkembang, Pi perlahan bergerak dari fase penambangan menuju realitas. Pemungutan suara mainnet mendatang bisa menandai titik balik. Memang, bagi jutaan pionir di seluruh dunia, pesannya jelas, P-Network bukan lagi sekadar ide, melainkan mulai menjadi ekonomi blockchain yang nyata. Berdasarkan informasi terbaru per Januari 2026, upgrade protokol V23 merupakan lompatan teknis terbesar dalam sejarah P-Network. Berikut adalah analisis mendalam mengenai poin-poin teknis dan jadwal peluncurannya. 1. Analisis poin teknis protokol V23. Integrasi KYC on-chain. Berbeda dengan sistem sebelumnya yang bersifat off-chain, luar jaringan, otoritas KYC kini tertanam langsung di dalam protokol blockchain. Hal ini meningkatkan transparansi dan memungkinkan kepatuhan otomatis pada setiap transaksi. Pi kini menjadi salah satu blockchain yang siap regulasi tanpa mengorbankan privasi pengguna. Smart contracts berbasis Rust, soroban upgrade ini mengintegrasikan Stellar Core V2301 yang memungkinkan penggunaan bahasa pemrograman Rust untuk kontrak pintar. Rust dikenal jauh lebih aman dan efisien dalam pengelolaan memori dibandingkan bahasa lain, sehingga dApps yang dibangun di atas Pi akan memiliki risiko kerentanan yang lebih rendah. Peningkatan kapasitas, throughput mesin inti baru meningkatkan kecepatan transaksi secara signifikan, mampu menangani ribuan transaksi per detik, TPS. Ini memposisikan Pi sebagai settlement layer, lapisan penyelesaian, yang tangguh untuk pembayaran global. Kompatibilitas node Linux. Upgrade ini memperkenalkan dukungan penuh untuk node berbasis Linux, yang mempermudah operator pihak ketiga dan institusi untuk menjalankan node, sehingga memperkuat desentralisasi jaringan. 2. Jadwal peluncuran dan roadmap 2026. Berdasarkan data terkini, berikut adalah garis waktu penting yang perlu diperhatikan oleh para pionir. Januari 2026, fase saat ini protokol V23 telah resmi diluncurkan dan sedang diterapkan secara bertahap ke seluruh infrastruktur mainnet yang mencakup lebih dari 15,8 juta pengguna yang telah bermigrasi. 22 Januari 2026, dijadwalkan akan ada pemungutan suara, vote, krusial terkait tata kelola dan langkah-langkah menuju jaringan yang lebih terbuka, Open Network. Kuartal 1, Q1, 2026. Rencana peluncuran Decentralized Exchange, DEX, resmi milik P-Network. DEX ini akan memungkinkan perdagangan token dan penyediaan likuiditas langsung di dalam ekosistem Pi menggunakan kontrak pintar Rust. Pertengahan 2026, target untuk pemulihan nilai ekonomi dan utilitas skala penuh. Fokus utama tahun ini adalah mengaktifkan insentif bagi validator dan memperluas ekosistem gaming serta aplikasi pihak ketiga, dApps. Januari 2026, unlocking terjadi pembukaan kunci, unlock, sekitar 134 juta token Pi, yang akan menjadi ujian bagi ketahanan ekonomi jaringan terhadap tekanan jual.
Secara keseluruhan, tahun 2026 menandai transisi Pi dari sekadar aplikasi seluler menjadi infrastruktur perbankan global yang terdesentralisasi. Keberhasilan upgrade ini sangat bergantung pada stabilitas uji coba yang sedang berlangsung dan partisipasi aktif komunitas dalam tata kelola on-chain yang baru. Jadi, kesimpulannya, protokol V23 adalah pondasi teknis terkuat yang pernah dibangun oleh Pi Core Team. Dengan KYC on-chain dan teknologi Stellar Core terbaru, Pi bukan lagi sekadar proyek penambangan di ponsel, tapi mulai bertransformasi menjadi ekonomi blockchain yang nyata dan siap regulasi. Ingat tanggal-tanggal pentingnya, 22 Januari untuk pemungutan suara bersejarah, dan pantau terus peluncuran DEX resmi di kuartal 1 tahun ini. Ujian sesungguhnya akan terlihat saat pembukaan kunci 134 juta token Pi bulan ini. Apakah ekosistem kita cukup kuat menahan tekanan pasar? Satu pesan dari Core Team, tetap waspada, hindari spekulasi berlebihan, dan hanya ikuti informasi dari akun resmi Pi Core Team. Menurut kalian, apakah hasil vote tanggal 22 nanti akan langsung membawa kita ke Open Mainnet? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Pi Network. Saya Akhtar Haidar, terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam Pionir.